Ngepodcast ikut lawan Corona. Di rumah aja yuk, Jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan. jaga makanan dan kesehatan. Hai, balik lagi di Ngepodcast Hai. dan masih dalam rangka WFH dan social distancing. Yes, betul sekali. Dan sekarang kita tapping ini sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi sudah mulai, teman-teman muslim sudah mulai berpuasa tanpa tarawih berjamaah di masjid ya. Tau gak sih Robi, aku jadi punya kebiasaan beli kopi yang sebotol gede itu loh. Yang seliter 2 liter gitu ya. Iya, itu enak banget sih untuk menemani bekerja. Terus kalau lagi kangen ngopi, jadinya Yes. itu jadi pilihan ya. Bener banget. Dan emang sih, jadi gue tuh punya beberapa temen kan yang usahanya tuh kopi, kalau nggak tinggal di, kalau nggak kerja di tempat kopi gitu. Jadi dia tuh kemarin tuh kayak ada beberapa teman gue di Bandung sama di Jakarta tuh info kalau dia tuh jual kopi literan gitu, tapi di Tokopedia ya kalau nggak salah jadinya ya. Pokoknya Iya. di online shop gitu jadinya. Jadi selain pakai ojek online, itu juga bisa dibeli via Tokopedia gitu-gitulah pokoknya, toko online ya kan. Dan tapi ya mereka juga nganterinnya pakai ojek online tetap gitu. Jadi bisa 3 pesennya bisa via aplikasi ojek online, bisa telepon juga ke tokonya, terus bisa juga via Tokopedia atau ya toko-toko online gitulah. Betul. Nah, atau kalau misalnya emang lagi males order atau mungkin lagi duit lagi nggak ada juga, pengen beli-beli order, yang lagi heboh kemarin tuh kan kayak kopi apa sih, Dolgana ya? Dalgona. Dalgona. Oke, ya kopi itu heboh-heboh gara Raisa juga nanya ya. Yes, dan akhirnya Raisa posting loh bahwa dia udah bikin Dalgona. Nah sekarang kita pengen telepon, masih berhubungan sama kopi, tapi kita pengen hubungin sama dengan kopi. Sama dengan kopi. Wow. Kita pengen tahu gimana sih keadaannya sekarang, terus juga cerita awal mulanya gitu-gitu. Jadi kalau tadi lu ngomongin Raisa, sekarang kita nelfonnya namanya Rina. Wow, seru ya. Kita hari ini bakalan ngomongin soal bisnis kopi. Kita akan lebih dalam lagi ngobrol sama Mbak Rina tentang bisnis kopi itu sendiri kayak apa. Betul. Kita coba telepon sekarang. Kita coba hubungin Rina dari Sama Dengan Kopi. Oke. Halo, selamat malam Mbak Rina. Malam. Ya, Rina, gimana puasanya? Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi sekarang full work from home ya? Yes, betul sekali. Nah, tadi Nisa tuh cerita kalau dia tuh sampai beli kopi yang lagi dijual sekarang tuh yang literan gitu buat ngobati kekangenannya ngopi sambil bekerja gitu kan ya, Nis ya? Yes, benar banget. Ngomong soal kopi itu kita langsung ingat Sama Dengan Kopi. Kita dengerin awal mulanya Sama Dengan Kopi. Jadi tuh kita itu mulai dari tahun 2017 ya. 2017 kita mulai itu dari roastery dulu gitu. Kita jual beans gitu dan memang kebanyakan waktu itu market kita sih di coffee shop di Bali lah seperti itu, karena memang kebetulan linknya di sana cukup baik gitu. Nah terus makin lama berjalan, pada banyak yang nanyain nih gitu kan, coba di mana sih, coffee shop di mana sih gitu. Terus akhirnya kita berpacu terpacu lah gitu kan untuk buat coffee shop gitu. Terus akhirnya
tahun 2018 bulan Oktober, acaranya itu pertama kali namanya sama dengan yang di Kalibata itu pertama. Terus alhamdulillahnya antusiasnya itu baik gitu. Terus akhirnya kita terpacu lagi nih gitu kan. Akhirnya yang kedua kita buatlah di Bandung, kemudian ada di Puncak, dan juga yang terakhir yang keempat lah ya, kita belum ngomong yang terakhir kali ya. Jangan dong. amin gitu kan, amin gitu kan. Yang keempat itu di Antasari gitu. Oke. Nah, ngomongin soal bisnis kopi kan, sekarang nih menjamur dong, merek kopi banyak banget di mana-mana ya. Di Jakarta banyak, di Bandung juga banyak. Nah, sebetulnya itu kan jadi tren ya. Sekarang tuh jadi tren gitu loh, berbisnis kopi. Nah, tapi Mbak Rina dulu nih awal bikin sama dengan kopi, apakah emang berencana untuk bikin warung kopi? Akhirnya gara-gara yang tadi roastery kan supply biji kopinya, terus ada banyak yang nanyain, terus akhirnya udah deh bikin warung kopi gitu. Atau plannya adalah bikin rumah resto dan menjual kopi atau gimana? Oke, jadi sebenarnya tuh awalnya sih awalnya tuh malah tadinya itu kita pengennya tuh warung kopi aja. Tadinya nih awal banget kita pengen bikin warung kopi aja, tapi kebetulan kita dapetin lokasi yang amat sangat strategis gitu, yaitu di samping lobby mall gitu kan. Nah, setelah kita yang di Kalibata City ya. Betul, yang di Kalibata City gitu kan. Karena memang dapat lokasinya strategis, terus kok kayak kita tuh jadi nanggung ya kalau kita bikin warung kopi aja gitu kan. Sedangkan kita kan kalau pengen bikin sesuatu, kita tuh punya prinsip kalau bikin sesuatu tuh jangan setengah-setengah gitu loh. Karena kita juga harus berpikir untuk kedepannya itu seperti apa gitu kan. Terus akhirnya kita bikinlah yang bisa dibilang lumayan baik lah gitu kan, dari kita gitu loh, dengan yang memang konsepnya urban jungle. Kita terus akhirnya mikirin makanannya itu jenisnya apa aja, desainnya dan segala macam gitu. Akhirnya kita serius gitu loh, karena memang kita punya mimpi mempunyai brand yang besar kayak gitu. Nah, dari situ karena memang kita fokus juga ke makanan juga, ternyata pas kita ngejalanin, kok ternyata dari sisi makanan itu juga oke juga ya value-nya kayak gitu kan. Karena jujur dengan lokasi kita di Kalibata, kalau kita hanya menjual minuman saja, jujur itu agak sulit gitu untuk bisa memenuhi cost yang berjalan gitu loh setiap bulannya gitu kan. Akhirnya kita coba kembangkan dari sisi makanannya, dan akhirnya konsepnya bisa dibilang memang branding kita coffee shop, cuman memang kita secara bisnis akhirnya kita memilih untuk menjadi resto gitu. Kenapa kalau warung kopi doang agak sulit? Apakah karena nongkrong doang gitu? Ya bisa dibilang gitu, namanya kan itu udah habit customer Indonesia juga ya gitu kan. Mungkin kalau di Bali habitnya orang bule itu dia minum kopi, dia langsung pesen, langsung minum di tempat, selesai gitu. Maksimal mereka nongkrong di warung kopi pun juga setengah jam gitu kan. Cuman kalau untuk tipikal orang lokal itu nongkrong kopi itu lama gitu. Sedangkan tapi duduknya 2 jam. 2 jam 3 jam gitu kan. Dan kita kan tetap ngomonginnya adalah bisnis gitu kan. Jadi kita mau mengembangkan bukan cuman hanya minuman saja gitu. Terus sama dengan tuh specialties-nya apa sih, Mbak? Oke, jadi kita sebenarnya spesial kita itu benar-benar yang pertama dari kopinya sendiri kita tuh full Arabica, kita mainnya premium gitu. Kita tidak menggunakan Robusta. Kopinya itu sendiri kita memang punya beberapa menu. Jadi sebenarnya ada yang namanya kopi X. Jadi kita mau memberikan experience customer untuk bisa meracik kopi sendiri gitu. Karena di dalam satu set menu sama dengan X ini kita ada susu, ada ice cube espresso, ada karamel, ada coklat dan lain-lain gitu, dan customer bisa ngeracik kopi sendiri sesuai dengan selera mereka. Wow, gitu. Jadi si kopi PX ini itu di saat penyajian itu sudah ada beberapa item tadi, terus mereka bebas meraciknya sendiri mana yang lebih pengen mereka lebih banyak, misal lebih banyak kopinya, karamelnya atau apanya gitu ya.
Betul gitu. lucu. Karena gimana pun juga kan kita nggak bisa menuhin selera customer ya gitu kan. Ada customer memang dia suka banget kopi banget gitu, strong, tapi dia suka banget kopi Iya. manis. Hah. Ada yang Hmm. memang dia malah bahkan nggak suka kopi gitu kan. Tapi dengan Kopi X ini istilahnya dengan berbagai macam selera pasar itu, sok lah terserah terserah kamu lah Kalian, gitu, mau bikin rasa kayak gimana nih kita nyediain nih gitu. Wah, kayaknya cocok nih gue sama dengan nih. Karena gue Harus bisa nanti ya Harus pas udah cobain. buka. soalnya kayaknya gue suka kopi, tapi suka kopi yang manis dan milky gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau request Iya. nggak mungkin enak aja banyakan susunya, banyakan kopinya dong gitu kan. Iya, Iya, betul. betul. Ya nama selera pasar ya, macam-macam kan. Terus Betul, apa lagi? Oke, terus kemudian untuk makanannya, setiap outlet itu ada 2 pilihan sih, Western dan juga Asian gitu. Untuk Westernnya kita itu favorit itu di burger gitu. Maksudnya karena kita itu mencoba untuk bermain dari hulu ke hilir gitu loh. Jadi dari burger pun kita ban burgernya itu benar-benar kita bikin sendiri gitu loh. Wow. Cake kita bikin sendiri gitu. Jadi kita tidak ada namanya supplier makanan gitu ke kita Oke. gitu. Kita benar-benar bikin olah sendiri. Ada Terus chefnya sendiri ya. Ya betul gitu, dari wafelnya, dari cake-nya, dari ban burger, dan juga kalau kita mau kayak French toast atau apapun itu rotinya benar-benar kita bikin sendiri gitu. Wow. Oh, keren. Nah. iya. Terus kemudian kalau untuk Asian-nya, Hmm. karena memang basicnya orang lokal itu suka pedes-pedes sekali ya, kebanyakan mayoritas Iya, gitu, iya, benar. rempah-rempah atau pedes-pedes ya kan. Nah kita tuh ada satu menu gitu, jadi namanya itu adalah nasi ayam kecombrang. Jadi hampir setiap cabang itu ada namanya nasi ayam kecombrang atau nasi goreng kecombrang gitu. Jadi kita itu udah mengeluarkan menu kecombrang mungkin bisa dibilang 2 tahun yang lalu kali ya, sebelum kecombrang itu happening sekarang gitu. Jadi kita udah, malah kita yang bisa dibilang ya kita juga membantulah memperkenalkan kecombrang ini gitu. Karena memang di awal-awal kita ada menu ini tuh banyak banget yang nanya gitu, kecombrang tuh apa ya? Kecombrang tuh apa ya? Gitu. Iya. Tapi kita selalu menjelaskan kalau iya ini tuh semacam bunga gitu. Rasanya itu rempah-rempah segala macam kayak gitu. Terus akhirnya pas rata-rata sih mereka nyobain, mereka suka tuh. Oke. Mbak Rina, Oke. ini kan kondisinya lagi pandemi nih, lagi corona, terus semuanya lesu, letih dan sepi ya kan. Betul. Nah, ini sama dengan gimana? Tetap buka atau gimana nih? Oke. Kita untuk sama dengan, karena memang bisa dibilang main bisnis kita itu kan sebenarnya memang coffee shop yang bisa memberikan ambience yang nyaman ya kan, yang instagramable dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita memang beralih ke bisnis takeaway, mungkin ada gitu, tapi tidak akan tinggi gitu, karena memang main bisnis kita adalah menyediakan tempat yang nyaman, betul, experience gitu kan. Jadi sebenarnya pada saat corona ini, jujur kita mengikuti anjuran pemerintah untuk untuk tutuplah kecuali memang takeaway gitu kan. Tapi balik lagi kan, karena main bisnis kita tidak kesana, makanya kita tutup gitu. Kita tutup dari beda-beda cabang, beda-beda tanggal sih gitu. Tapi untuk sekarang kita tutup semua gitu, sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Oke. Nah, Rin, menghadapi hal ini kan ya, tadi tuh Robi sama Nisa juga sempat membahas kan yang kopi-kopi yang literan itu kan gitu. Nah, sama dengan punya produk yang sama juga, lebih kurang melakukan yang sama? Iya, jadi kita untuk bisa memenuhi rasa kangen customer kita, akhirnya kita di awal PSBB itu kita buat sesuatu nih gitu. Asal mulanya itu dari kita ngobrol bertiga aja nih gitu kan toko lagi outlet Antasari kan tutup kan, terus kita ngobrol nih, Budi, aku sama Diman gitu kan. Nah Budi tuh buat bos-bos ya, kita buat biasa lah, Budi bikin kopi gitu segala macam gitu. Akhirnya di situ timbullah ide, gimana kalau kita bikin kayak gini, iya tahu seru, ini tuh udah ada nih botolnya tuh kayak gini. Akhirnya istilahnya kita diskusi lah di situ, dan akhirnya kita buat produk gitu. Bahkan secara resep pun dari kita bertiga gitu. Anak-anak tuh tinggal eksekusi aja udah pokoknya.
Wow, keren loh. Jadi kalian dulu yang Hah? nyobain, Iya, baru iya. anak-anak tinggal ngerjain aja Betul. sesuai misalnya takarannya apa Betul. gitu-gitu ya. Betul, aku Oke. sama Budi itu bener-bener di bar di Antasari itu kita yang yaudah Rin, apa namanya, lu nyet resepnya, kita coba ya, kita sama-sama nyiapin segala macam, coba segini berapa mili, gini gitu. Yang ini kurang nih, oke buat lagi yuk gitu. Jadi bener-bener dari kita sendiri yang ngeracik gitu lah. Jadilah Wow. makanya yang namanya premium latte sama dengan gitu. Dan itu bisa dibelinya tuh di Tokopedia ataupun by WhatsApp ataupun Go Shop ya. Oh. 3 itu. Go shop. Oke. Nomor Ya, WhatsApp-nya? dari sama dengan Antasari. Nomor WhatsApp-nya Nomor bisa di-share? WhatsApp-nya oke di 081 70 700 703. Kalian harus cobain sama dengan kopi premium latte-nya karena ini dibikin bener-bener premium sama orang-orang wahidnya nih dari sama dengan kopi ya. Iya benar. Iya, betul. Diracik Bahannya sendiri premium, loh. yang ngeraciknya juga orang-orang premiumnya. Yoi. Gokil. Iya, betul. Oke, Rin, dari 2017 sampai 2018 mulai sama dengannya sudah ada tempatnya. Sampai sekarang sudah ada 4. Itu pasti ada punya cerita tersendiri dong selama menjalani sama dengan ini. Wah, banyak sekali. Pengalaman yang tak terlupakan dulu, tapi dari segi yang lucu deh, yang lucu apa selama menjalani sama Mungkin dengan. bisa dibilang mungkin lebih berkesan aja gimana kali ya gitu. Jadi pada saat waktu awal, kok gue nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak. Lanjut. Karena kalau lucu hampir setiap hari tuh ada aja gitu kan. Tapi yang berkesan kan ada jarang gitu kan. Jadi waktu awal pembukaan sama dengan Bandung waktu itulah gitu kan. Kita udah mencoba untuk atur sebaik mungkin lah gitu dari sistem kasirnya, sistem waitersnya dan lain-lain gitu. Pokoknya kita udah sebisa mungkin kita planning dengan baik gitu kan. Tiba-tiba pada saat kita buka itu kan di siang kalau nggak salah siang, kita paginya tuh briefing segala macam. Intinya adalah ada kesalahan sistem lah intinya kayak gitu. Ada masalah sistem di aplikasi dari waitersnya gitu kan. Nah, kayak gitu rame nih, alhamdulillah banget ya gitu kan. Maksudnya dari manajemen Ciwok pun juga bilang gitu kan. Maksudnya dari tenan-tenan yang ada di Ciwok pada saat opening, dia rame banget gitu kan. Bener-bener ramenya tuh rame gitu kan. Tapi sistem kita tuh lagi berantakan bisa dibilang gitu kan. Dan itu bener-bener di minus jam berapa gitu lah, pokoknya kurang 2 jam atau 3 jam gitu kan. Ya udah mau nggak mau dong tetap kita harus jalanin karena kan tanggal juga nggak bisa dirubah, semua disiapin dan lain-lain. Ya udah pada saat ada pesanan apa segala macam, luar biasa kakak, heboh gitu kan. Ya. Hebohnya tuh heboh banget, saya turun langsung, Budi turun langsung, dan Mas Diman waktu itu dia belum datang karena memang dia itu nungguin desain apa segala macam interior tuh sampai pagi, sampai jam 7, makanya dia udahlah tidur opening biar aku sama Budi gitu kan. Dan itu nggak biasa loh keteterannya. Ya ampun. Dan itu aku sama Budi cuman yang ini gimana, ya udah nggak gimana jalanin aja. Dan itu langsung kita buat sistem manual gitulah untuk orderan ke kitchennya, orderan ke barnya, kebayangkan ya ampun. Online tuh tiba-tiba harus manual itu tapi kita sebisa mungkin udah kita jalanin, kita lakuin yang terbaik, selesai. Dan itu ramenya alhamdulillah rame banget gitu kan.
Tapi itu benar-benar pengalaman pertama, benar-benar pertama kali mau Iya, buka, abis itu pertama kali juga langsung, wah dahsyat ya. wah itu seru sih, seru lah bisa dibilang. Rin, cerita dong sejauh ini, maksudnya ini kan sama dengan dalam jangka waktu lebih kurang 3 tahun, punya 4 cabang, terus rasa tempatnya terjaga dengan baik. Itu apa sih rahasianya teman-teman di Sama Dengan tuh bisa sampai sejauh ini gitu? Iya, sebenarnya dalam kita menjalani bisnis apapun ya gitu kan, yang paling penting itu sebenarnya controlling gitu. Sistem kontrol itu seperti apa? Karena jujur kita sendiri merasa bahwa kita memang harus tetap banyak belajar gitu loh, karena memang tetap ada kekurangan-kekurangan lah yang memang bisa dibilang kita juga masih ada yang minus seperti itu. Cuman memang yang harus diperkuat dalam suatu bisnis apapun itu adalah controlling gitu. Untuk membuka atau membuka suatu outlet, mungkin 1 bulan pun selesai gitu loh, dari persiapannya, belanjanya gitu kan, interiornya, menunya dan lain-lain itu sebulan itu selesai gitu, dan kita kan udah terbiasa ya copy paste lah bisa dibilang kayak gitu. Cuman yang paling penting adalah sistem kontrolnya gitu. Kita harus benar-benar membuat checklist gitu, checklist apa aja yang harus diperhatikan, checklist apa aja yang memang harus di di maintenance gitu. Kemudian lebih ke controlling sih, dari bahan baku, dari manpower, dari mesin-mesin semuanya gitu. Jadi itu sih yang paling utama menurut kita gitu. Ini kan lagi banyak banget bisnis kopi ya, kayak tadi kita udah obrolin. Nah, ada tips nggak sih Mbak Rina? Siapa tahu ya kan ada yang lagi pengen memulai berbisnis. Itu ada yang mau siap-siap pengen usaha juga setelah corona berakhir mungkin. Amin. Atau iya. itu ada tips kah untuk mempersiapkan bisnis? Iya, kalau dibilang tips sih mungkin ya kita juga dalam tahap belajar ya, saya lagi ya gitu. Maksudnya bukan berarti yang kita omongin itu 100% benar gitu, expert banget gitu, enggak. Kita juga terus belajar sampai sekarang gitu. Cuman memang kalau kita bisa menyarankan, yang paling utama dalam bisnis itu sih, utama banget itu tuh nomor 1 mental sih. Itu nomor 1, itu ya nggak bisa dipungkirin gitu kan. Itu pasti mental gitu, karena kalau memang misalkan modal ada, ide ada gitu kan, tapi kalau mental belum cukup, itu tidak akan membuat bisnis itu berjalan tahan lama. Terus yang kedua itu bisa dibilang adalah balik lagi tadi ke konsisten gitu. Konsisten lu menyelesaikan masalah itu kayak gimana sih? Konsisten untuk bisa mengatur semuanya agar berjalan dengan baik gimana sih? Konsisten untuk terus bisa menjaga standar dari baik makanan, minuman, servis, kebersihan itu kayak gimana sih gitu. Terus konsisten dalam mengatur strategi marketingnya kayak gimana sih yang mau kita buat kayak gitu. Terus kemudian pastinya berdoa sih gitu, karena memang ada hal-hal yang memang bisa dibilang di luar kuasa kita ya gitu kan. Tiba-tiba aja ketemu suatu masalah yang kita udah mencoba sebaik mungkin, semaksimal mungkin menyelesaikan masalah itu, tapi ada sesuatu juga yang tiba-tiba datang begitu aja untuk ngebantu dan menyelesaikan gitu loh, tanpa kita tahu gitu. Makanya baik lagi adalah berdoa. Itu yang terakhir sih gitu. Kita cuma bisa usaha aja gitu. Di saat ngomongin bisnis gitu kan, yang paling penting tuh dulu tuh adalah meskipun kita berbeda-beda tapi tujuan kita itu sama gitu. Visi dan misinya sama gitu. Betul. Mungkin Cuman kan ada kendala di saat cara menyampaikan atau sudut pandang kan gitu. Betul, yes, betul. Nah, tapi at least dengan komunikasi yang baik pasti akhirnya akan bisa berjalan dengan sesuai. Betul. Tapi kita balik lagi, kita bukan tipe yang misalkan ya kalau gue tahu gue berargumen nanti akan jadi ribut, gue jadi nggak berargumen. Kita nggak kayak gitu, kita selalu mengeluarkan apa yang ada di otak kita masing-masing dan kita cari jalan keluar. Jadi ketika memang ada masalah A, semuanya keluarin apa yang di otaknya. Jadi nggak ada yang namanya udahlah gue ikut lo aja, ya udah gue ikut aja itu nggak ada. Pokoknya semua itu berargumen sampai akhirnya oke, kayak gini jalan keluarnya. Oke, lakuin ya. Oke, lakuin. Oke, dah. Nggak ada tuh, apalagi tipikal kayak gue gitu kan, nggak bisa tuh, nggak speak up tuh gue nggak bisa gitu. Budi juga sama, dia sama gitu.
Malah kalau nggak speak up jadinya jadi bom waktu ya. Jadi Itu ngikut karena aja. ya betul. Sejauh ini sih seperti itu ya. Lama-lama baper terus bubar. Kita mah ya so far selama ini kita nggak ada kayak gitu. Kita berantem habis itu ya udah makan bareng. Apapun itu bentuk bisnisnya Yes. gitu kan. Betul, Gitu. Tapi di betul saat apapun emang- ya. Iya, apapun, nggak mesti kopi, nggak mesti makanan, nggak mesti resto, mungkin itu fashion, mungkin itu apalah pernak-pernik, atau mungkin itu apa, at least tuh komunikasi sama, visi dan misinya sama, Betul. beneran berjuang bareng ya. Ya, setuju, betul. Kira-kira kayak gitu sih. Tapi kedepannya sama dengan punya plan apa nih? Apakah mau buka cabang baru atau gimana nih? Ya, Oke. kedepannya. Untuk kedepannya sih sebenarnya sebelum corona ini, wabah ini, pandemik ini datang, kita tuh sudah menyiapkan konsep untuk bisa mengembangkan cabang yang lain gitu loh. Dan memang kita sudah beberapa kali meeting gitu. Cuman memang ya pandemik ini datang, kita mungkin disuruh istirahat dulu, kita disuruh harus bersabar dulu. Ya kita jalanin aja gitu. Tapi memang kita pengennya mau buat sama dengan ini jauh lebih besar lagi sih. Amin. Gitu. Oke. Ya doain aja semoga semuanya lancar. Amin. Ya. Kalian juga. Amin. Oke, Rin. Yap. Ada pesan-pesan terakhir mungkin yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar sana. Oke, pesannya sih yang pertama sih, karena memang situasi lagi pandemik seperti ini ya, tetap yang paling utama harus jaga kesehatan kalian, karena kalian juga harus care sama diri kalian sendiri, harus care sama keluarga kalian, dan care sama masa depan kalian gitu loh. Jadi ikutin upaya yang dianjurkan sama pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kalian berminat untuk bisnis, sok mangga. Fokus, yang paling utama tuh fokus. Yang kedua itu lakukan, itu aja sih. Karena kalau bisnis itu nanti jadi malah gak kejadian. Jadi lebih baik fokus dan eksekusi gitu. Bisnis tuh nggak bisa sekedar plan doang ya. Iya betul. Harus sikat. Terus yang ketiga, Oke. ya semoga setelah pandemi ini selesai, jangan lupa untuk datang ke Sama Dengan. Kita ada 4 di Kalibata, boleh kalian datang, kemudian City, di Antas, di Kalibata City, di Tower Flamboyan, terus atau mungkin yang di Antasari, itu seberang Kemang Village, atau kemudian yang di Bandung, monggo datang di Ciwok Mall, atau kalau kalian bosen nih mau nyari-nyari pemandangan di puncak pun kita ada gitu. Jadi setelah pandemi ini kalian refreshing dan senang-senangnya di Sama Dengan ya. Oke, aku akan datang dan membuat kopiku sendiri. Oke, Pakai kopi ditunggu X. ya Nisa dan Mas Robi. Aku kangen burgernya kayaknya. Oke, kalau aku kangen semuanya, lo nggak ya? Iya. Ya, semoga kita dikasih kesehatan nih ya, biar Amin. bisa ketemu waktunya untuk kumpul bareng. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, Mbak Rina, makasih banyak loh. Ya, ya sama-sama sharingnya Nisa. hari ini, dan yang pasti semoga Sama Dengan lancar aja terus. Amin, mohon doanya ya Amin. teman-teman semua. Setelah pandemi Amin. bisa langsung running lagi, melesat lagi. Amin. Oke, kita semua juga dikasih kesehatan, itu aja sih ya, dan jangan mudik. Oke. Jangan Amin. mudik. Oke. Thank Oke you, Mbak Rina, Rina. thank you ya. Sukses Ya, terus sama-sama. untuk Sama Dengan. Bye. Salam Sama. buat Budi dan juga Diman. Ya, oke. Dan See you. pokoknya Bye, kalau bye. pandemi ini berakhir, Robi sama Nisa janji pasti bakal mampir ke Sama Dengan yang manapun itu nanti. Harus. Siap. Oke. Oke. Thank you, Mbak Rina. Ya. Bye. Dan Rina. Bye. Oke. Yes. Halo, Miss. Tuh Ya. seru banget ya. Kayak gini ya, kalau misalnya tapping kita via telepon, kita nggak bisa ngelihat. Ya oke, halo, ya.
suka kagok ini masih nyambung apa enggak ya gitu kan. Bener banget. Dan ini kayaknya udah episode ke berapa kali yang kita tapping terpisah ya Robi ya? Udah ke berapa ya? 4 ya kayaknya, 5 ya. Oke, itu tadi ada beberapa tips yang bagus banget dari Mbak Rina sama dengan Coffee buat kalian yang emang mau memulai bisnis. Dan yang dikasih sama Mbak Rina tuh nggak cuma sekedar tips untuk memulai berbisnis kopi aja, coffee shop aja, tapi terserah bisnisnya apapun, tapi yang harus dimulai adalah dan harus disiapkan adalah mental itu tadi ya, mental, konsisten, dan dikerjain. Bisnisnya nggak bisa sekedar plan doang. Betul, karena maksudnya di luar masalah teknis ataupun budget, hal-hal yang disampaikan tadi itu sangat-sangat penting kan sebenarnya gitu. Betul. Kayak komunikasi, visi misi yang sama gitu. Karena kalau misalnya kita modalnya kenceng pun, sekeren apapun itu nanti usaha kita, kalau misalnya komunikasi dan kita dengan tim visi dan misinya tidak sama, ya sudah, bye-bye. Iya, gitu. benar banget ya. Jadi kayaknya yang bisa gue simpulin dari obrolan kita tadi juga jangan sembarangan untuk memilih partner ya. Jadi belum tentu sahabat lo yang emang udah bertahun-tahun bahkan bersahabat sama lo terus diajakin bisnis pada akhirnya bisa jadi survive juga bisnisnya, belum tentu. Abis itu mentally juga kalian harus siapin gitu loh, bener-bener ngelihat sekarang kita udah nggak sahabatan doang tapi jadi partner bisnis, so ya udah profesional itu sih. Iya, jadi business is business, friendship is friendship gitu kan. Yes, that's right. That's right. Oke. Ya udah kalau gitu segitu aja obrolan seru kita hari ini, dan mudah-mudahan di tengah pandemi ini bisa jadi sesuatu yang menyegarkan buat kalian ya. Siapa tahu di tengah kebosanannya mikir, kayaknya seru deh nyusun bisnis ini. Nah, selama pandemi ini berlangsung, kalian nyusun bisnisnya, begitu pandeminya selesai, sikat, langsung dijalanin bisnisnya. Sikat, iya betul. Oke. Ya udah, selamat melanjutkan ibadah Ramadan. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Nisa pamit. Robi juga pamit, dan tetap dengerin nge-podcast ya di semua aplikasi podcast. Betul banget. Bye-bye. Bye.